teknologi apapun itu kalau dipegang sama orang kreatif pastinya wow. Nah tinggal nih kreatifnya outputnya apa? Barang bagus, barang baik, barang bermanfaat untuk alat belajar, untuk pengetahuan, untuk apa? Atau untuk nipu. Riskannya sebuah karya kreatif atau ide kreatif, gagasan kreatif, ya kalau memang nggak pas udah begitu. Termasuk yang deepfake. Halo guys. Halo, apa kabar Kak? Kabar baik guys. Kita ketemu lagi nih Kak. Aduh, jadi ngobrol apa lagi nih kita nih guys? Nah, menarik nih Kang. Asik, ini kayaknya punya sesuatu. Aku tuh Udah soalnya simpan. aku tuh soalnya habis lihat konten-konten yang AI yang ada, kamu tau gak sih yang penipuan yang mukanya Bapak Prabowo gitu. Oh iya itu. Nah, aku mau bahas soal itu kan kreativitas ya Kang jatuhnya kita pakai program AI segala macam. Tapi kenapa kreativitas ini tuh malah jadi ngarah ke hal yang jahat, yang nggak baik gitu. Aduh, iya benar. Gimana tuh? Sebetulnya sih kalau iya ya, apa kreativitas itu disalahgunakan lah ya. Nah ini memang agak karena dari dulu itu banyak orang yang gunain hal kayak gitu untuk kejahatan ya Kang ya. ini kan Atau jadi kan untuk kepentingan pribadi gitu. iya sebelum kita ke deepfake atau AI tadi, sebetulnya kan kalau mundur sebentar aja orang itu sudah menipu. Orang itu sudah menipu. Sudah menipu itu dari zaman WA juga udah nipu. Nggak WA, telepon. Ya Tahu nggak yang telepon dari kepolisian ngaku. Iya, yang suaranya sama semua. Anak ibu ditahan apalah gitu. Iklan terus hadiah itu aja nipu. Betul. Nggak di WA, di Instagram orang dihack. Nah, celakanya hal-hal kayak begitu itu penipunya itu memang ada dua, ada yang kreatif, ada yang nggak kreatif. Kalau yang nggak kreatif ya gitu-gitu aja, basi. Jadi seiring teknologinya maju ya dia akan gitu lagi. Iya. Ini jadi kacau ya. Tapi kalau yang penipunya kreatif, dia bisa mengimprove terus melakukan penipuannya. Nah ini kan dilema ya, maksudnya gini, kita mau mengajak orang untuk bisa berpikir kreatif, tapi kreativitasnya dipakai buat yang kayak kamu bilang, jadi dipakai jahat. Hal-hal yang negatif gitu. Hal negatif itu. Nah, gimana ya? Nah, ini mah balik lagi ke zaman gua kuliah dulu disebutnya, jadi ada mata kuliahnya loh. Oh iya Kang. Ada estetika dan etika. Oh oke. Jadi estetika dan etika itu ya lu belajar estetika, keindahan, komposisi dan lain. Itu tuh dulu ada yang sampai belajar menggambar model telanjang tuh. Nah, ya estetika ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Wah itu kan waduh. Tapi itu memang sampai ada kuliahnya berarti kan penting ya. Betul. Karena kelihatannya otak kreatif manusia itu emang bisa jadi dua mata pisau. Sama seperti orang pintarnya bisa dipakai buat yang benar. Hal yang macam-macam. Termasuk hal yang jahat. Termasuk hal yang jahat benar. Nah itu memang beda-beda tipis. Apalagi otak kreatif ini kan kadang-kala dia menyiasati, mengakali keterbatasan. Nah keterbatasan menyiasati ini ternyata emang dipakai buat hal-hal yang kayak tadi itu. Masuk ke AI sekarang. Kebayang udah ngeliat kayak gitu. Kalau sampai ini orang kreatif dan niat itu dia belajar deepfake-nya. Benar-benar. Dia belajar diulik sampai apa. Cloning suara. Wah itu kalau itu orang jago banget sih kacau itu. Udah bikin versi replika tapi mirip dengan yang asli kan. Iya karena emang mirip banget kan Kang, makanya banyak yang ketipu. Dan penggunaan segala macam kayak aplikasi, tools, tutorial itu hampir semuanya itu bisa diakses gitu. Iya, memungkinkan kan untuk umum. orang memungkinkan orang itu bisa berbuat apa aja dan melakukan hal-hal yang misalkan kepentingannya dia sendiri untuk kejahatan gitu, kayak ada yang meresahkan banget kan. Nah ini ada kan gini,
orang yang kreatif banget dengan yang orang pinter banget itu sering dibilang adalah orang-orang jenius. Oke. Nah, sayangnya atau kenyataannya orang yang kreatif, orang yang jenius itu sebenarnya beda-beda tipis dengan orang gila. Kok bisa Kang? Gimana tuh? Jadi sampai ada yang mengangkat ini, itu namanya Elliot Carver. Elliot Carver itu sebetulnya penjahatnya film James Bond. The distance between insanity and genius is measured only by success. Jadi dia bilang, jadi quotes itu dia bilang bahwa tahu nggak apa yang membedakan antara orang jenius dengan orang gila? Tahu nggak bedanya apa? Apa yang membedakan itu? Nggak tahu. Apa? Misalkan, wah Mat, lu gila lu. Padahal dia jenius atau dia kreatif. Tapi dia sebenarnya gila atau jenius? Nah itu. Tahu nggak bedanya apa? Bagaimana cara membedakan? Gimana tuh? Masih pakai akal atau rasional gitu nggak sih Kang? Masih rasional? Enggak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Lihat, cara membedakannya kalau kata Elliot Carver ini ada di film Tomorrow Never Dies gitu ya, atau The World Is Not Enough, gue lupa. Ini penjahat James Bond. Bagaimana cara membedakan seorang yang kreatif atau jenius dengan orang gila? Itu adalah apa yang dihasilkan. Outputnya. Jadi misalnya nih, kamu Mat punya ide-ide yang wah edan lah. Kang, tahu nggak ini ternyata bisa begini. Wah. Tapi ya kerjanya mah cuman nongkrong, ngerokok aja di warung kopi. Tahu nggak nanti nih Indonesia bakal begini, perekonomian akan begini. Yang diomongin kayak bener gitu. Tapi cuman nongkrong di warung kopi aja. Dia nggak ngapa-ngapain. Wah ini orang error berarti nih. Oke. Tapi kalau sampai dia bikin sesuatu, paling tidak semua pikirannya dituliskan dalam buku. Oke. Berarti dia seseorang yang jenius atau kreatif. Oke. Berarti nggak ngomong doang gitu ya? Karena kalau itu kan dia bisa langlung sana kesini gitu. Nah, kembali ke yang tadi, ketika misalkan orang ngakalin atau menyiasati sesuatu kekurangan, itu sebetulnya bagus. Jadi kamu ada keterbatasan, diakalin dengan yang ada ternyata bisa. Ini kan sama kalau kata orang dulu apa? Lu kalau kepepet jadi kreatif ya gitu kan. Iya, kalau semuanya kebut kerja semalam itu ada nggak sih? Istilah itu. Iya. Sistem kebut semalam. Atau keterbatasan. Itu kan sering itu kalau orang-orang di desa, di kampung bikin mainan, gila karena keterbatasan, memanfaatkan apa bisa. Sampai situ pun bagus, tapi ketika itu dipakai buat menipu orang, mengelabui orang, apalagi sampai ngejahatin orang, itu problem sebetulnya. Nah, celakanya hal-hal yang kayak begitu itu lebih mudah orang tuh aware dibanding hal-hal yang positif. Misalnya kan AI tadi, ketika ada penipuan lewat AI, orang tuh lebih kayak wah, nah kan kata gue juga apa. Nah takutnya kayak gitu-gitu malah jadi AI ini dianggap sebagai barang yang ya merugikan, negatif. Dianggap kalau misalkan ini tuh berbahaya. Ini udah menyalahi aturan, gimana kita gunain ini kok malah akhirnya dampak buruk malahan. Atau bahkan dibilang ini tools ini berbahaya dan harus diboykot, diblokir. Nah itu udah kacau tuh. Itu banyak software-software yang kayak gitu juga ya Kang ya? Iya, nah itu problem. Padahal sebetulnya namanya penipuan, namanya ngakalin, namanya jahat itu mah orangnya. Pengguna pelakunya sendiri. Iya, jadi sama sendok juga atau garpu mau dipakai buat makan, tapi dipakai orang jahat mah itu dipakai buat nyongkel pintu lah. Iya, kamu orang juga bisa. Iya, walaupun saat dia melakukan itu atau dia mikir itu tuh dia memanfaatkan otak kreatif dia. Ngakalin kan? Kan banyak kejadian tuh polisi nangkep yang ngebobol mobil lah atau nyuri motor lah hanya dengan batang korek api. Iya, benar. Sering kan? Sering. Kok kepikir sih gitu loh. Iya, ada juga Kang yang pakai serpihan busi
yang kecil. Dilempar ke kacanya pecah. Itu pecah. Betul. Ada lagi yang ngakalin ATM, pura-puranya rusak ternyata ngambil data orang buat nah itu kreatif sebetulnya. Tapi kreatif untuk hal yang salah. Nah itu menurut gua pentingnya kita sadar akan etika tadi. Apalagi AI ini itu dahsyat itu. Lo bisa menipu yang susah lah itu bedainnya. Iya benar-benar bisa mengelabui orang kita. Itu makanya pembahasan AI itu sudah ke ranah etik. Yaitu etika tadi. Berarti kalau misalkan kita make AI nih Kang, terus itu kan alat. Nah, orang kan bisa dalam keadaan kayak gitu tuh menggunakan fasilitas ataupun aplikasi itu kan bisa melakukan kejahatan. Sebenarnya kalau undang-undang atau aturannya itu sudah ada belum sih Kang? Kalau jadi gini, apapun kejahatan, penipuan itu sebenarnya nggak peduli toolsnya apa sih. Oke, tapi kalau penggunaan dalam bentuk ini kan bukan digital sih kayak platform aplikasi gitu. Kategorinya adalah penipuan dengan digital. Jadi jadi tidak nyebutnya tidak dibatasi spesifik. Oh ini harus penipuan gitu. Menggunakan Photoshop, maka kalau tidak Photoshop tidak apa-apa, enggak gitu. Okay. Dan kan emang yang tadi aku bilang di awal Kang, akhir-akhir ini kan lagi banyak banget yang ya presiden lah yang dijadiin dan banyak juga orang yang nggak ngeh kalau oh ini AI nih gitu. Ya, nah itu juga dilematisnya gitu ya, bahwa AI itu hasil AI itu karena mirip, tapi untuk beberapa orang yang menggunakan sebenarnya sih ketahuan ya. Iya. Ketahuan kok ini ya, tapi kan nggak semua orang. Iya, apalagi yang udah berumur kan langsung langsung percaya gitu kan. Juga susah gitu. Sebetulnya nggak usah berumur juga banyak kok yang kayak nggak pakai mah. Iya. Nah sebetulnya gini, kalau gue lihat ya, kalau menurut gue, yang mengawali ini semua tuh adalah TikTok. Iya. Jadi TikTok itu tuh kayak memanfaatkan AI untuk filternya, dan itu memang mereka tuh canggih banget masalahnya. Jadi hanya dengan filter sederhana dia bisa bikin apa, bisa muka kan awalnya kan itu muka kamu terlihat selalu cantik, muka kamu selalu terlihat tirus. Ketika meet up, ketika kopi darat ketemu, kok beda. Itu kan semua thanks to filter TikTok. Iya. Benar. Awalnya kan cuma itu. Akhirnya sampai tiba-tiba foto bisa bergerak. Betul, bisa dibikin motion, digerakin gitu. Bisa pelukan, akhirnya bisa cloning muka, bisa cloning suara. Nah sejak itu akhirnya filter-filter itu dipakai lah buat penipuan. Sebelum Pak Prabowo tuh sudah ada. Mbak Najwa Shihab dibilang, oke, buat teman-teman yang kena penyakit gula bisa membeli obat ini. Bayangin, seolah-olah dia mengendorse. Iya, seolah-olah Mbak Najwa mengendorse sebuah obat gula. Pak William Wongso, pokoknya semua tokoh kuliner yang ngomongin makanan itu udah dibikin disuruh jualan. Dia tidak menipu, tapi bikin jualan obat, menipunya adalah menggunakan endorse. Seolah-olah endorse itu benar. Itu pertama. Nah tipuan yang berikutnya adalah boleh tokoh-tokoh ngetop. Itu dia bilang, nama saya Budi Hartono, saya pemilik PT Jarum. Saya baru bergabung di TikTok. Buat teman-teman yang mau follow saya, nanti berapa orang akan saya pilih, akan saya kasih 10 juta. Aduh. Ada itu. Iya. Oke. Ada Pak Budi Hartono, ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah yang konglomerat itu. Lah bagi orang daerah yang katakanlah jarang lihat Pak Budi Hartono, jarang lihat siapa misalkan Pak Aguan. Itu. Iya. Itu bisa kemakan ya Kang ya? Nah, kemakan lah. Paling tidak mungkin gak kemakan uang, tapi kemakan buat ke-follow. Iya benar. Ya itu kan sudah ketipu sebetulnya ya. Walaupun tidak rugi uang, tapi itu baru langkah awal bahwa dia percaya bahwa itu tuh benar. Nah itu ada akhirnya sampai mengarah kepada penipuan yang udah uang. Apakah ini yang terjadi hanya orang-orang dengan pendidikan rendah dan di daerah? Faktanya enggak. Di Inggris itu ada perempuan yakin bahwa dia kencan dengan Brad Pitt. Bisa saya yakin itu kalau itu Brad Pitt kan. Sampai transfer uang. Buset. Dan transfer uangnya sampai ratusan juta. Itu kayak dating apps gitu atau karena filter orang aja yang mirip Brad Pitt gitu? Jadi di WA, jadi dia saut-sautan di IG atau gimana gitu.
Jadi dia bikin IG palsu, akhirnya dia saut-sautan apa. Terus ya itu dia pakai aja gitu. Iya saya lagi di rumah sakit, ada lagi di rumah sakit. Coba lihat ini, bohong nih. Mana buktinya kalau lagi ini? Bener dibuktiin. Lah kan nggak mungkin kok Brad Pitt bisa diminta ini diminta itu kok ada sih? Ya kan nggak susah kalau pakai AI lah. Iya, di recreate, dibikin kayak gimana aja bisa aja kan? Iya, saya lagi minum kopi nih, ada pantai. Bohong, mana buktinya? Tinggal dibikin. Brad Pitt minum kopi tapi pantai, dipost, dikirim ke dia. Percaya sih Mbak itu. Segitunya ya. Lengah. Dan nggak kepikir bahwa itu adalah tipuan, itu adalah deepfake, itu apapun namanya lah. Yeah. Okay. Sebetulnya kan deepfake itu kan nama model AI ya. Iya. Jadi bukan istilah itu. Ya pokoknya penipuan gambar aja itu sih. Nah itu susah kalau orang udah ketipu gitu. Benar. Apalagi kalau misalkan kita kan kalau misalkan bikin konten itu ataupun orang yang sengaja iseng bikin konten itu kan yang dirugikan udah pasti orang yang lihat. Tapi misalkan orang yang karakternya dipakai, misalkan presiden atau siapa tokoh tertentu gitu. Itu kalau misalkan ngelihat, kalau misalkan mau dipidanain ataupun resikonya itu gimana kan? Nah, kalau misalkan kebetulan akun yang menipu itu katakanlah memang kayak penjual obat, ada alamatnya. Saran gue sih ada yang nuntut. Kalau buat gue, paling nggak nuntut bukan buat di penjara. Ya, lu harus bilang kalau lu bilang maaf dan ini semua klarifikasi. Jadi bukan untuk kita penjarakan, enggak. Jadi pembelajaran dulu. Ini enggak benar. Nah, materi dia itu yang harusnya disebarkan. Ya, saya mohon maaf, saya sudah membuat konten yang menyiasati publik dengan menggunakan ini gitu. Saya berjanji. Dan dia harus ngomong, saya harusnya kena undang-undang begini-begini karena kan itu lu jatuh nama orang. Betul. Masuknya tuh ITE berarti ya Kang? Iya, itu fitnah itu. Iya, benar. Seolah-olah kamu berbuat materi bohong atas nama orang lain. Wah itu pidana itu. Iya. Nah itu kok kayak gitu kamu harus sebutin, harusnya kamu bisa kena undang-undang ITE pasal apa. Tapi karena kebaikan orang yang ini saya udah minta maaf, saya tidak. Jadi buat teman-teman jangan berpikir untuk melakukan apa yang saya lakukan. Nah itu jadi harus dikasih. Ya dari 10 orang yang denger itu ada yang bodo amat. Tapi paling nggak dari 10 ada 3 aja. Menurut gue itu sudah langkah yang baik. Oke. Walaupun dari 10 3 ya baru berapa, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting harus ada itu. Nah cuma pertanyaannya ngejar begitu kan susah. Lu berapa banyak kucing-kucingan. Betul. Itu sama kayak kamu berburu situs judol. Kayak kalau tutup misalnya sini, pindah sana, servernya. tutup sini. Itu kucing-kucingan. Cuman satu yang bisa nolong itu. Laporan publik. Oh iya benar. Laporan warga. Kalau udah ada report dari orang-orang. Iya. Nanti kita akan bisa. Iya. Kalau cuma mengandalkan pemerintah, aparat atau Komdigi gitu ya. Bukannya nggak bisa. Cuman nggak akan masif lah. Kekuatannya. Karena kan nggak bisa kekontrol juga berapa akun mungkin yang dibuat dalam sehari. Iya. Nah itu kecuali memang sudah ada teknologinya yang kerjanya adalah cuma scanning terus tiap hari pakai AI gitu. Ketahuan otomatik walaupun biasanya kayak gitu tuh ada aja tuh yang sempat salah gitu loh. Nanti website apa kena. Jadi dibalik yang benar kena baru yang ngelapor. Gitu. Itu sama logikanya gini. Ini nih semoga jangan dipotong dan dipelintir-pelintir nih. Takutnya ada yang nyawa terus nyamuk part yang bagian ini doang. Apa coba? Hal tertentu. Yaitu tentang label halal. Label halal. Secara logika sebetulnya yang perlu di label itu adalah yang barang non halal. Oke. Kenapa? Karena jumlah yang halal lebih banyak. Maksudnya gini, kamu tahu bahwa 80% produk yang beredar itu halal. Betul. 20% tidak halal. Ya sudah, yang tidak halal itu dikasih stiker aja atau dikasih tanda. Nanti kita kebalik. Jadi lebih gampang ngefilternya ya Kang? Iya. Betul. Lebih ke kontrol. Lebih ke kontrol dan gak akan banyak orang yang nipu atau yang menyalahgunakan soal label halal tadi. Betul. Kita kan kebalik.
Kita Barang yang banyak, halal. Barangnya banyak, udah label. itu halal. Terus tidak gimana? Akhirnya mulai merembet ke yang lain-lain yang nggak dimakan pun sekarang ada label halal itu ini gimana sih? Sekarang ada, aku nggak tahu ini kapan, kulkas kan. Itu dia, Dikasih iya label. iya. Terus Iya. kalau yang paling masif, paling banyak itu, aku nggak tahu ini fenomenanya juga mulainya dari kapan. Skincare. Oh ya. Nah ini jadi gini nih, ini kembali ke yang kreatif tadi ya. Sebenarnya menurut gua itu adalah memang strategi atau trik marketing Yap. kreatif, tapi untuk hal yang kayak gitu-gitu. Jadi kata misalnya begini, ketika kamu harus bersaing nih sama produk-produk yang lain, padahal produk kamu kulkas, Oke. kulkas, terus tim marketingnya tahu tuh, wah ternyata ada banyak nih keluarga muda yang muslim yang memang akan membeli kulkas atau paling tidak mengganti kulkas lamanya dengan kulkas baru. Kenapa? Menjelang Ramadan. Iya benar. Ini kan otak kreatif nih. Jadi kamu bisa berpikir jeli, kritis, mencari celah gitu ya. Supaya barang kamu laku. Ini kan otak kreatif. Namanya juga marketing kok. Kamu memanfaatkan, wah Ramadan. Jadi ini momen bagus kita jualan kulkas. Atau menjual kulkas yang baru supaya kulkas lama mereka dijual. Oke. Jadi kan laku tuh barang. Ya. Terus apa langkah pertama? Kalau cuma jualan kulkas, terus bisa menyimpan bahan makanan buat sahur, buat apa. canggih lah atau gimana. Semua kulkas juga begitu. Betul. Fungsinya juga sama. Sama fungsinya. Akhirnya saing-saingan sama harga doang. Sama size mungkin, sama Iya. warna Ah, paling. atau wattnya gitu. Iya. Sama. Tiba-tiba harus berpikir kreatif. Tercetus pikir kreatif. Oh kita pakai label halal aja. Iya. Kenapa? Terobosan. Kenapa terobosan? Belum pernah ada yang pakai. Benar. Kreatif sih. Cuman kita Cuman kan edan sih. Barang loh. Lu ya kan? gila lu Tiba-tiba dipakai. Terus kebutuhan apa? Tinggal membangun narasi. Narasinya apa? Nah sekarang gini. Di kita itu, maaf nih ya, orang Islam itu halal dan haram itu yang patuh dan yang taat itu cuman urusan halal babi, Ya makan babi. makan babi. Selebihnya mah halal haram, santai ya. Benar. Betul gak? Betul. Iya sama alkohol. Oh, Enggak juga lagi. Masih. Enggak juga lagi kalau alkohol. Tapi kalau udah babi, itu tuh kayak sebuah dogma dari kecil. Dan kenapa babi? Itu kalau secara narasi ya, secara storytelling, secara visual, narasi visual. Pertama babi itu tuh jelek banget ya, Bang. Babi itu jelek. Tinggalnya di kubangan, kotor, makannya sampah. Yep. Yang begitu-begitu itu di kepala kita itu tuh lebih mudah kita menolak. Jangan salah, kamu boleh benci sesuatu. Ya. Tapi benci itu bisa jadi nggak terlalu menusuk. Yang lebih menusuk apa coba? Jijik. Jijik. Jadi kalau lu mau menarasikan sesuatu yang kontra dengan sesuatu, lu harus bikin dia jijik. Babi itu kelihatannya cukup atau layak atau pantas dijadikan objek yang merepresentasikan kejijikan. Kejijikan itu ya kan. Makanya ketika barang non halal dilarikannya ke babi, itu rasanya semua orang Muslim Indonesia itu tertib lah. Betul, mentaati Buat semua. yang meyakini itu. Betul. Ini di luar yang nggak meyakini biarin aja. Tapi yang meyakini non hal babi tadi, itu ketika ketemu non halal yang lain, nah itu masih nego tuh. Kenapa? Minum alkohol tidak ada unsur jijik. Iya. Iya, Iya dong. betul. Dan enak-enak aja begitu. Mencuri, ya apalagi mencuri. Berzina, ya Apalah. dingin-dingin bos. Singkat lah. Iya benar-benar. Tapi kalau udah ngomong Babi. Jijik. Jijik. babi, oh itu fatal. Nah, mulai nih otak kreatif nih. Bagaimana caranya kejijikan itu kalau ditaruh di muka kamu? Wah, maksudnya kan?
ada hal yang menjijikkan, lu taruh di muka. Ditaruh muka. Wah, Males kan? Nggak mau ya. Nah itu kreatif tuh. Masuklah ke produk-produk skincare, krim, lotion, sabun. Sabun ya. Sabun tuh bersih. Hmm. Tapi ketika ada ini ada Ada ini. label. Oh, aduh, iya, Ada jijiknya itu jadi nggak. Dan kejijikan itu nggak mungkin lu kasih ke anak lo. Betul. Ah udah tuh merembet lagi. Mereka pasti akan lebih selektif lagi, pilih-pilih lagi. Gitu. Gak apa-apa lebih mahal. Yang penting anak gua. Ya. Akhirnya ke sana mikirnya sama. Ya, masuk ke kulkas. Kulkas itu tempat nyimpan makanan. Dan visual kulkas itu ketika lu buka jeglek itu kan ada uap itu. Itu secara visual narasi ya itu tuh kena itu. Itu sama seperti lu naruh ikan yang udah agak setengah nggak seger itu ya. Lu taruh di kulkas. Lu kebuka rasanya bisa seminggu tuh gak hilang-hilang baunya tuh. Kebayang gitu. Ya kan? Atau durian lah. Bau itu sudah mengajak lu melekat apapun yang ada ditaruh di dalam itu kuat kejijikannya nyangkut tuh. Nah sekarang kebayang loh. Ada orang ngejual kulkas ini halal. Apapun yang barangnya ketika dia buka, apapun aromanya, tapi dia tidak akan jijik gitu loh. Karena udah di branding si halal tadi. Iya. Tapi ketika ada halal ada tidak, yang ini ada label halalnya, yang ini tidak ada. Astaga kulkas gua tidak ada label halalnya nih. Ketika gue buka kulkas ada bau ikan busuk aja, itu di kepala gue langsung yang, oh shit, jangan-jangan karena nggak halal. Nah, itu dia. Oke. Nah sekarang apakah itu ada yang dilanggar? Enggak sih. Apakah itu jahat? Aduh, jahat gak ya? Tapi kreatif, tapi kenapa sih lu kayak gini gitu loh. Nah itu sama. Jadi gue gak berani ya bilang itu menipu. Sebenarnya dibilang menipu nggak menipu. Bener. Ya memang itu halal kok. Bener. Tapi Dan ini kayak harus segininya ya. Kita juga belajar buat hal kayak gitu. Iya kan maksudnya bilang kita gak ada yang nipu kok. Memang ini semua bahan dan apa semua untuk kulkas ini memang halal. Iya sih tapi aduh gimana ya apalagi yang sampai menipu. Nah ini kembali yang tadi hoax konten tadi. Ya kalau udah menipu kan udah jahat. Tapi ketika balik lagi orang kreatif tuh ngakalin ini jago. Dia berbohong tapi tidak terlihat berbohong. Dia ngakalin tidak terlihat. Ya pinter lah, licin lah orang bilang apa sih kan. Cunning kita apa ya. Licik bukan. Iya tipis lah udah gitu. Berarti buat bikin satu kebohongan dan kejahatan tadi biar terlihat enggak seburuk itu harus sekreatif itu kan? Iya. Sayangnya iya. Oke. Maksudnya gini. Kalau gue berani meyakini lah. Dua orang penjahat akan lebih ngeri ketika salah satunya kreatif. Oke. Wow. Ya ini kakak beradik nih dua-duanya jahat. Dua-duanya masuk penjara. Salah satu ada yang kreatif aja. Wah. Bisa jadi dia keluar penjara entah dengan caranya apa gitu ya. Itu dengan gak perlu berontak, gak perlu berantem. Hah? Lu bisa keluar? Itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dan dari celah itu pasti. Contoh paling sederhana. Pengendara mobil. Supir nih. Supir bis kek, mikro kek. Ada dua, satu kreatif satu enggak. Itu ketemu polisi yang ditilang. Bisa jadi yang kreatif mah gak akan ketilang. Oke. Dia nyari celah. Udah lah nggak tahu lah gimana caranya lah. Oke. Dan itu susah ya kita bilang ini salah. Ya salah dalam arti melanggar lalu lintas. Tapi cara berpikir kreatif lu ya lu oke juga ya kepikiran. Gitu. Jadi bagaimanapun kepintaran, jenius, kreatif itu memang menurut gua harus dihandle dengan perilaku yang punya etika juga, punya moral juga, lu harus jaga diri juga. Itu kan zaman dulu Einstein udah ngomong. Jadi kepintaran gue bikin rumus, teori
relativitas, apa semua ini jadi bom atom. Jadi secara ini, tapi kok malah jadi dipakai jahat ya? Iya, digunakan untuk hal-hal yang aduh kok arahnya ke sana gitu. Iya. Contoh nih. Namanya itu aduh gua lupa lagi. Jadi ini contoh yang paling dilematis, seorang yang jenius tapi juga jadi kejam akhirnya. Jadi pada suatu waktu ada ahli kependudukan dari Inggris, gue lupa namanya. Pokoknya kalau nama-nama gue suka lupa, jadi googling sendiri lah ya. Yang penting ceritanya inget. Dia tuh ngomong bahwa ini kalau melihat pertumbuhan penduduk di dunia, nambah terus tiap tahun, nambah terus. Dengan pertumbuhan tanaman yang dikonsumsi manusia, itu kelihatannya dalam waktu 20 tahun lagi bumi akan kelaparan. Jadi kebayang manusia harus makan sehari 3 kali, jumlah orangnya nambah terus. Tapi jumlah tanaman yang dipanen itu tidak bisa buru-buru. Iya. Kan perlu waktu loh. Pertanyaannya terus untuk mempercepat pertumbuhannya mesti gimana? Wah itu jadi problem. Mencari tanaman alternatif atau tanam gilir. Tapi tetap gak kekejar, panik tuh sedunia. Mereka sadar bahwa dunia sedang terancam. Umat manusia sedang terancam. Akhirnya ada satu orang Jerman, ini ahli kimia, Peter Haber gitu, pokoknya Haber ada 2 orang, Haber dan Bosch. Dia mendapat Nobel. Karena berhasil menemukan komposisi kimia untuk urea, untuk nitrogen, pupuk. Jadi bagaimana caranya kandungan nitrogen dalam tanah itu bisa cepat dan bisa nambah. Dengan begitu tanaman bisa lebih subur dan lebih cepat dipanen. Gara-gara penemuan itulah akhirnya umat manusia di bumi tidak jadi kelaparan. Kenapa? Udah teratasi. Tadi tanaman apa semua itu dikasih pupuk, wah tumbuh cepat. Ini berkat 2 orang, Haber dan Bosch. Nah si Haber ini pinter lah. Kalau gak salah Bosch itu yang punya industrinya, Haber itu otak kimianya. Udah terkenal dah dapat Nobel. Tiba-tiba si Pak Haber ini ternyata dia anggota Nazi. Gawat ya. Waduh. Dan dialah yang mencetuskan bahwa, nggak tahu dia mencetus, sorry ya mungkin gue lupa dia yang mencetus atau mungkin bukan. salah satu atau beberapa. Gue lupa. Pokoknya penemuan dia itulah yang digunakan menjadi gas untuk pembunuh massal. Jadi dia menemukan si pupuk tadi itu apa diapain. Jadi dia bisa menggunakan itu untuk membunuh massal bangsa Yahudi, Nazi. Jadi senjata kimia pemusnah massal. Buat ngebunuh manusia. Dilematis gak? Baik gak? Satu orang itu dia bisa untuk yang baik, untuk yang buruk. Iya benar. Susah. Makanya ya memang butuh ada yang kontrol dari kitanya sendiri. Jadi bukan lo nunggu dilarang. Ya lo dilarang segimanapun dilarang, dijagain polisi. Kalau lo kreatif, lo bisa cari jalan kok. Betul. Banyak celah kok. Dilarang membawa ke pesawat. Wah, itu langsung otak kreatif lu keluar tuh. Iya, selipin. Dilarang bawa makanan ke bioskop. Dilarang membawa makanan ke bioskop. Wah, cari cara gimana lah. Itu paling sering tuh. Paling sering. Udah dibilang itu sendok dan garpu di pesawat jangan dibawa. Iya, ada di kos kaki lah, ada di mana lah. Karena saya sendiri mengalami. Iya. Based on story. Iya. Oke. Nah itu apa ya? Kalau dulu kan kita nyebutnya apa? Iya ngakalin ya, cerdik lah. Cerdik. Nah, cerdik ini kan plus minus. Makanya dilematis tuh ketika tahu lagu Kancil dan Pak Tani nggak? Yang si Kancil anak lah kalau gitu. Kaman cari ketimun. Ayo kasih aja jangan diberi ampun. Jangan diberi ampun.
Oh tapi itu yang dihukum ya? Iya. Yang nggak dihukum apa ya? Ada nggak sih yang nggak dihukum? Jadi dia mau mencuri tapi lupa gua. Nggak ada ya? Nggak, soalnya kalau yang tadi itu bukan kreatif tapi kejam. Oh oke. Nah, lebih ke arah kejamnya. Jangan diberi Karena ampun. ada kata jangan diberi ampun. Betul. Terus apa lagi yang lagu anak sempat rame itu? Atau itu kalau tahu versi Sidul anak sekolahan. Ya, Sidul sialan. Aduh, Aduh, sialan. Si Sidul anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji tapi jangan bikin dia patah hati. Dia beri sekali orang bisa mati. Itu kan gokil. Tapi kelihatannya udah diganti. Liriknya udah diganti ya. Itu sama kayak kalau nonton Walt Disney. Zaman dulu ada film Aladdin. Iya. Nah itu liriknya juga versi yang lama sama yang sekarang diganti. Beda. Gara-gara ada if they don't like your face, pokoknya they can cut your ear. Jadi yang wah ngeri lah. Oh, yang kejam ya. Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Ya. Kejam hanya kalau dia nggak suka lu aja gitu. Sponsor juga ada kok yang Tapi gitu. pesannya adalah but hey it's home gitu. Padahal ya tetap gak gitu kali gitu. Dan itu buat anak-anak riskan. Makanya di versi terbaru lagu itu diganti. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. Ya, bahkan itu versi Inggris pun itu pasti akan di-cut ataupun diganti. Iya diganti. Nah itu maksudnya itulah riskannya sebuah karya kreatif atau ide kreatif, gagasan kreatif. Ya kalau memang nggak pas udah begitu. Benar. Termasuk yang baru-baru ini yang deep effect ini ya Kang ya. Termasuk yang deepfake. Artinya gini, teknologi apapun itu kalau dipegang sama orang kreatif pastinya wow. Nah tinggal ini kreatifnya outputnya apa? Barang bagus, barang baik, barang bermanfaat untuk alat belajar, untuk pengetahuan, untuk apa? Atau untuk nipu. Betul. Menipu lah, bikin kejahatan lah. Iya. Itu kan hipnotis. Hipnotis mah metode untuk pengobatan, melahirkan, operasi tanpa obat bius. Dipakai juga buat nipu. Benar. Dipakai juga buat mengelabui orang. Iya, dipakai untuk ngenarasikan isu-isu yang nggak bener gitu. Iya. Sama. Media sosial. Bagus itu, semua orang bisa mengeluarkan pendapat. Dipakai nggak bener, ya nggak bener juga. Berarti tergantung gimana orang makainya ya Kang. Ya. Iya benar. Aku masih bilang kalau misalkan apapun yang udah dibikin tuh sebenarnya diciptakannya, niatannya itu udah pasti kayak ini itu untuk ngebantu umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari, entah itu pekerjaan Pasti itu. Ataupun untuk membantu kita meringankan hal-hal yang kalau manusia ini susah nih, lama nih, kita pakai teknologi itu gitu loh. Iya. Cuman yang belum bisa difilter emang orang-orang yang menggunakan itu dengan kata lain kayak ke hal-hal negatif tadi gitu loh. Aku Dan juga itu- percaya sebenarnya kalau teknologi itu baik gitu. Iya, kan gini. Kecuali bom atom ya. Iya. Bom atom itu sejak diciptakan juga emang bukan buat hal baik. Iya benar. Untuk menaklukkan lah. Untuk Iya. sarang untuk Iya. betul. Apakah untuk pertahanan diri? Enggak lah. Enggak. Pertahanan diri dari siapa? Kalau Emang buat nyerang aja. bukan menyerang itu membumi hanguskan itu. Makanya sengaja untuk kayak Iya, ngancurin iya. itu kalau sekali beda kalau senjata. Nah itu oke lah, itu debatable lah, bisa untuk pertahanan, untuk ini dan yang ditembak yang nggak harus manusia, bisa yang gitu-gitulah. Iya. Tapi kalau ada bom atom udah nggak ada. Iya, karena udah nggak ke filter siapa yang bakalan kena, udah apapun yang nggak hidup Rata. aja hancur. Iya. Nah itu dan kisah kayak begini sebenarnya sudah lama dan ini menjadi concern banyak orang bahwa pada akhirnya emang ini kembali ke manusianya. Kalau tadi balik ke AI, sebetulnya yang ditakutkan itu adalah ketika AI itu memang didominasi oleh pengguna yang jahat tadi. Iya. Karena kan mesin ini kan dilatih.
machine learning. Lah kalau dilatihnya hal jelek, makin mahir dia. Betul, berbuat jahat. betul. Makanya kalau gua sih kembali tadi, kenapa kok sekarang bisa banyak orang pada pakai? Memang mendingan semua orang bisa pakai aja. Oke. TikTok itu kan memasyarakatkan semua filter apa yang AI. Jadi semua orang harus tahu bahwa Filter ini tuh filter itu bisa begini loh ya. Nah, Gitu. Filter ini bisa bikin suara ini. Tapi ketika pertama Heigen itu bisa mengcloning suara dengan muka, gerak bibir sampai dengan bahasa apapun, muncul tuh videonya Pak Jokowi Iya, bikin narasi pidato bahasa pakai Cina. bahasa Cina. Wah itu heboh. 并非易事，需要付出大量努力和时间。不过在 Bukannya mirip lagi. Banyak yang ketipu. Gerak bibirnya banyak ketipu. Kenapa? Karena waktu itu si tools AI-nya itu tuh tidak umum. Tapi buat orang yang ngerti, ini pakai Heigen nih, dia pakai gitu. Baru disosialisasikan. Nah, TikTok itu memasyarakatkan itu ke anak muda apalagi ya. Jadi dia tahu, ini mau tipu lagi. Bisa pelukan dengan siapa, pahlawan, pelukan. Bohong ini, nggak ada. Bisa gerak jadi. Iya. Itu kan di masyarakat kan semua orang bisa bikin. Jadi akhirnya ketika ada yang mau menipu seperti itu, ketahuan ini nipu ini. Iya. Nah, itu mungkin salah satu cara. Cara lain adalah laporan dari publik dan kasih tahu, ini lu nggak boleh lo kayak gini nih, gitu. Karena kalau tidak nggak tahu, ya kecuali ya udah dikasih tahu ngeyel itu, asli lagi itu mah PR tuh. Wow, mantap. Oke. Gitu. Jadi aku ngerasa kalau itu tadi hal-hal yang emang harus kita waspadai, terus hal-hal yang emang nggak bisa difilter dari mungkin nggak dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak yang berwenang, tapi emang dari kita sendiri juga harus bisa ngekontrol. Bahkan kalau emang kita tahu, kita bisa nge-share ke teman-teman yang emang belum tahu ini itu buat hal-hal yang tidak baik kayak gitu ya Kang ya. Hanya karena memang ada ini juga sih, ada perasaan kita tuh kayak kalau kita yang bisa sendirian, tuh kayaknya kita keren gitu. Iya sih. Iya. Nah, Kita itu juga. bisa, orang lain belum. Gitu. Tiba-tiba lo bisa bikin video lo lagi pelukan sama artis K-pop idola lo, yang lain belum bisa. Itu rasanya keren lo bisa niatnya sih bukan mau nipu, tapi kan lumayan lah nipu Jailin, bilangnya Jailin deh. Iya. Jailin temen. Kok bisa sih? Wah itu kayaknya keren tuh. Keren banget, ajarin dong. Enggak. Nah itu kayaknya keren banget itu. Jangan-jangan salah satu faktor orang berbuat niat buruk itu karena ada sesuatu hal yang dia bilang keren karena ciptaannya kan. Iya kan orang sering dipuji lah. Karena balik lagi ke kreativitasan tadi kata Kang Moto kan emang seluas itu. Iya, Seluas benar, itu, benar, betul. benar. Dengan seluas itu kalau lu nggak ada kendalinya, nggak ada batasnya, nggak ada ya itu bisa bablas. Iya. Dan celakanya ketika lu bablas, kebablasan itu menimbulkan nikmat. Wah itu kayaknya aduh. Terlena. Itu terlena tuh. Iya. Udah gitu, udah kebablasan, lu menikmati tiba-tiba jadi duit. Ngeri gak lo? Udah habis itu. Akhirnya dengan otak kreatif lu mencari pembenaran apapun bahwa yang lu lakukan ini tidak apa-apa. Iya. Yang lu lakukan ini baik-baik saja. Tidak merugikan siapapun. Enggak kok, ini gua hanya nipu yang orang-orang kaya aja kok. Nah, mulai gitu. Jadi ya itu orang kreatif juga paling pintar mencari pembenaran. Jago ngeles lah gitu. Iya, jago ngeles lah. Jadi ya itu kemampuan otak manusia, berpikir manusia, kreatif, balik lagi itu yang bisa mengendalikan kita sendiri. Oke. Jadi harus sadar bahwa itu tidak baik. Caranya menjaga itu adalah ya kalau bisa lu ingetin. Ketika lu tahu ini salah nih, lu ingetin orang. Ini nggak boleh lagi. Tapi nggak usah jadi ini ya, nggak usah jadi polisi. Iya. Kayak nge-filter ini salah, ini ngejudge ini. Ngejudge gitu. nggak boleh Wah jangan juga, santai aja bilang ini nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh. Dia mau dengar mau nggak dengar terserah, nggak perlu didebatin. Tapi kasih tahu. Nah sebetulnya dalam rangka lu kasih tahu itu sebetulnya lu lagi ngerimain lu sendiri. Betul, ngingetin Lu diri kayak kita sendiri. ngejagain, ya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh.
jaga terus aja gitu. Karena cepat atau lambat si AI ini gue yakin akan lebih canggih, Betul. akan lebih mirip, akan lebih susah dideteksi. Betul. Jadi yang bisa tahu itu hanyalah yang bikinnya. Dan itu kendalinya ya dari lu yang bikin. Lu yakin lu mau bikin beginian? Ini kan ada tuh kemarin siapa? Seleb IG atau TikTok Bulan Sutena. Oh ya, simbolan orang Bali. Orang Bali. Dibilang videonya beredar esek-esek Iya, telanjang. betul. Sementara kalau orang yang rajin ngelihat website training model AI itu tuh wajahnya Bulan Sutena tuh udah bertebaran di mana-mana. Lu bisa download sendiri, lu bisa bikin model foto dengan wajah dia mirip lagi ngapain aja. Ya, Itu kan ya karena kita tahu pas ada berita itu, alah itu paling kerjaan bocah-bocah yang lagi demen bikin Konten-konten kayak gitu. Nah tapi kan ini harus lu nggak boleh kayak gini. Lu ya itu tadi harus ada yang nahan atau dari elunya. Kecuali lu emang agak-agak sakit gitu ya. Lu bikin lu nikmati sendiri, terserah lu lah. iya. Tapi gak usah disebar lah. Jangan sampai jadi ya konten hoax akhirnya. Konten dong. Ya itu konten jahat sih konten gue ya kayak gitu. Iya. Oke. Oke, Begitu kira-kira. siap Kang. Jadi Semoga buat kita teman-teman. tidak ini lagi ya. Jangan sampai kemakan konten hoax. Ya, terus yang Kang Motul bilang tadi itu sangat penting buat ngerimain kita, kayak gitu loh. Teknologi itu emang emang akan, dan itu akan terus dan ada gitu loh. Betul. Ya gitu sih. Jadi bye-bye. Jadi gitu teman-teman, kita pamit undur diri. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye-bye. Bye.